Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai kisi-kisi materi soal tes SKD dan strategi Jitu lolos passing grade. Oke. Nah, yang perlu kawan-kawan sekalian ketahui bahwa di tes SKD ini ada 3 jenis tes ya. Yang pertama ada wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan tes karakter pribadi. Nah, untuk itu kawan-kawan diharapkan bisa menganalisis di mana kemampuan kawan-kawan sekalian. Apakah memiliki kemampuan yang menonjol di bidang TWK, TIU, atau TKP. Nah, bagian yang paling menonjol ini diharapkan dapat dioptimalkan agar memperoleh nilai yang besar. Tujuannya adalah agar kawan-kawan bisa bersaing di perankingan nanti ya. Sedangkan yang kedua, kawan-kawan diharapkan bisa menganalisis di mana letak kekurangan kawan-kawan. Apakah di TWK, TIU, atau TKP. Nah, kekurangan ini juga dijadikan sebagai evaluasi untuk kawan-kawan belajar lebih giat dan lebih keras lagi. Sehingga itu bisa menutupi kekurangan kawan-kawan sekalian. Minimalnya bisa melewati passing grade atau nilai ambang batas minimum. Sehingga ini tidak menyulitkan kawan-kawan untuk lolos dari tes SKD nanti. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari tes wawasan kebangsaan ini ada 5 jenis tes yang diujikan. Yang pertama nasionalisme, itu tujuannya mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Ini biasanya lebih kepada bagaimana sikap kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, terutama terkait dengan soal-soal berbasis high order thinking. Kemudian yang kedua, integritas. Dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Ini untuk menguji bagaimana ucapan dan tindakan kita apakah benar-benar sejalan atau tidak. Kemudian yang ketiga, tes bela negara. Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Ini kaitannya dengan bagaimana cara kita sebagai warga negara dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan tantangan serta dinamika kebangsaan kita. Kemudian keempat, pilar negara. Dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini terkait dengan soal-soal pengamalan Pancasila terhadap undang-undang, kemudian juga terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga berbasis soal HOTS. Kemudian yang terakhir atau kelima adalah bahasa Indonesia. Dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam tes ini kawan-kawan akan diuji bagaimana kemampuan bahasa Indonesia di level yang sederhana ya, apakah mumpuni atau tidak. Ini soal-soal bahasa Indonesia mungkin di tahapan SMP atau SMA, misalkan mencari ide pokok, gagasan, dan lain sebagainya. Oke, nah di tes wawasan kebangsaan ini apabila kawan-kawan menguasainya, lebih baik kawan-kawan mengerjakan soal ini di awal sesuai dengan urutan, karena TWK itu biasanya di awal. Kemudian tes intelijensia umum. Yang pertama kemampuan verbal yang mencakup analogi, khususnya hubungan dua konsep kata. Nah, ini bisa jadi padanan kata atau lawan kata. Kemudian bisa jadi juga persamaan dari kedua hubungan kata ya. Kemudian silogisme atau penarikan kesimpulan. Nah, ini soal-soal mengenai kesimpulan ya. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik yang mencakup berhitung, yakni kemampuan hitung sederhana. Ini matematika sederhana, misalkan deret, kemudian ya soal-soal sederhana lah tentang matematika, hitung-hitungan pecahan begitu ya.
Kemudian kemampuan kuantitatif atau penarikan kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif dan soal cerita. Kemudian yang ketiga, kemampuan figural yang mencakup analogi, perbandingan dua gambar ya. Kemudian ketidaksamaan yang mencakup perbedaan gambar dan perbandingan bentuk, biasanya cermin. Kalau gambar dibalik seperti ini, yang sama yang mana gitu ya. Kemudian gambar pertama, kedua, keempat, terus diminta untuk menjelaskan gambar berikutnya. Nah, untuk tes intelijensia umum, kawan-kawan juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalkan, kawan-kawan memiliki kelebihannya di kemampuan verbal karena berhubungan dengan aspek bahasa, bukan hitung-hitungan misalkan. Atau justru di kemampuan figural yang bukan hitung-hitungan juga, atau justru sebaliknya di kemampuan numerik yang matematika dasar ya. Nah, di sini juga kawan-kawan bisa mengoptimalkan kemampuan kawan-kawan yang paling mendasar itu di mana, sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada berdasarkan soal-soal yang nantinya muncul. Misalkan mampu di verbal itu sangat bagus, sementara numerik itu sangat kurang. Nah, kawan-kawan bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan di kemampuan verbal. Jadi bukan berarti ketika kita sudah merasa mampu, kita mengurangi ya. Mengurangi tidak apa-apa, asal jangan mengabaikan. Nah, ini yang terpenting. Kemudian di yang paling sulit untuk dipahami, misalkan yang paling sulit itu kemampuan numerik. Nah, kawan-kawan coba untuk terus berlatih soal ini, minimalnya sampai menemukan kunci dari setiap soalnya. Karena memang untuk matematika sendiri, meskipun kita tidak mengetahui rumus, kadang-kadang ada beberapa tutorial yang sudah mengetahui jawabannya berdasarkan trik tertentu. Nah, itu yang harus kawan-kawan cari ya. Begitupun di kemampuan figural. Nah, yang terakhir, tes karakteristik pribadi atau TKP mencakup pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, tujuan ini kawan-kawan harus bisa memahami, kemudian mengingatnya. Kenapa? Karena nanti di soal-soal TKP itu kita sudah tahu kira-kira arahnya ini kemana soal tersebut ya. Kalau kita sudah mengetahui dasar tujuannya, dan di soal itu kan sudah ada biasanya jenisnya pelayanan publik, kita tinggal mencari saja yang mana yang sesuai dengan tujuan di sini. Kalau memang sesuai dengan tujuan di sini, kita bisa langsung menjawab dengan cepat. Karena nilainya juga untuk tes karakteristik pribadi ini kan setiap soalnya memiliki nilai dari 1 sampai 5. Kemudian kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, aspek sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. 4. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan terakhir, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Oke, di tes karakteristik pribadi ini sebenarnya ini kita bisa dengan cepat menjawab soal karakteristik pribadi kalau berdasarkan tes 2019. Berbeda dengan tes tahun 2018 sebelumnya yang dinilai lebih sulit. Tapi karena passing rate yang menurun di tahun lalu dan di tahun sekarang juga dimungkinkan sama dengan tahun 2019, maka untuk tes karakteristik pribadi bagi kawan-kawan yang memiliki kemampuan matematika dasar yang lemah, saya sarankan menjawabnya berurutan sesuai dengan apa yang muncul di soal. Yakni yang pertama dari TWK dulu, atau kalau misalkan TWK juga ada kendala, bisa mulai dari tes karakteristik pribadi. Kemudian TIU di tengah, dan yang terakhir adalah TKP kalau di awal, kalau di akhir, dan kalau di awalnya itu TWK berarti TWK-nya di akhir gitu ya. Jadi yang jelas TIU-nya di tengah-tengah.
tidak menjadikan TIU di akhir atau di awal karena nanti masalah waktu. Nah, ini kuncinya. Strategi G2 sukses CPNS ya. Dimulai dari cara belajar. Terus pelajari materi yang kurang dikuasai, bisa dengan latihan soal, membaca, atau dari YouTube. Namun jangan abai terhadap materi yang dinilai mudah. Jadi kuncinya adalah berupaya menguasai materi yang kurang dikuasai dan mengoptimalkan materi yang sudah dikuasai. Kemudian intensitas belajar. Pelajari materi minimal 1 jam per hari tanpa jeda. Artinya tidak ada istirahat, tidak ada gangguan, dan lain sebagainya. Jadi 1 jam itu full untuk belajar atau beberapa jam dengan ada jeda waktu tertentu. Misalkan karena tidak bisa 1 jam itu fokus, bisa mengulangi di waktu lainnya. Misalkan setelah Isya jam 8, kemudian tidak bisa terus menerus karena ada anak dan lain sebagainya, maka kawan-kawan bisa melanjutkan lagi di jam berikutnya. Nah, ini terkait dengan intensitas belajar. Yang terpenting adalah kawan-kawan bisa fokus dan berhenti itu ketika sudah memahami. Minimalnya memahami. Ya, kalau syukur-syukur sudah bisa menemukan cara terhadap berbagai pertanyaan yang kurang dikuasai. Kemudian dari cara menjawab ini ketika tes ya. Ketika tes kerjakan jenis soal termudah. Kalau di soal itu TWK, TIU baru TKP urutannya. Soal tersulit setelahnya. Jadi kerjakan dulu yang paling mudah jenisnya, kemudian soal tersulit setelahnya. Dan soal relatif mudah di akhir dengan memberi batas waktu. Kalau saya pengalaman tahun lalu sukses di SKD itu TWK di awal karena memang bidang saya dan itu relatif cepat, kemudian saya lemah di TIU, akhirnya saya sengaja berlama-lama di TIU ya. Tapi ketika saya tahu bahwa waktu sudah 20-30 menit, saya langsung meninggalkan TIU dan langsung fokus ke TKP. Jadi di akhir itu kawan-kawan harus menentukan berapa waktu yang dibutuhkan kawan-kawan untuk mengerjakan soal TKP. Apakah 30 menit cukup atau 20 menit juga cukup? Ya itu lebih bagus ya. Nah kalau saya ya memang 20 menit kalau tidak salah TKP karena lama di TIU. Tapi di TKP juga waktu itu saya mengerjakan hingga kurang lebih 10-20 soal, sisanya itu waktunya mepet sehingga saya melihat jawaban kemudian asal mengerjakan saja. Nah, yang terpenting nilainya ternyata ketika pengumuman itu sangat besar ya. Jadi ini menentukan bagaimana mentality kita juga. Oh ya, satu lagi ketika ingin atau hendak tes juga usahakan lepaskan semua beban. Misalkan ada orang yang ketika mau tes itu kebelet pipis misalkan ya. Nah kawan-kawan manfaatkan itu. Jangan sampai ketika tes baru ingin pipis itu kan sangat merugikan sekali karena akan mengurangi waktu juga. Jadi ini masalah timing ya. Timing harus tepat kapan kita harus relax, kapan kita harus fokus gitu ya, kapan kita harus ke toilet. Sebelumnya meskipun 2, 3 atau 4 kali sampai 5 kali juga nggak masalah karena waktunya belum dimulai. Tidak masalah ketika kita mau ke toilet juga. Jadi itu yang barangkali kurang disadari oleh kawan-kawan yang tahun lalu gagal di SKD. Kemudian setelah tes, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita harus memperbanyak doa dan amalan baik, terutama kepada orang tua dan keluarga kita. Kemudian terakhir adalah ikhlaskan apapun hasilnya nanti, ya, karena kunci terwujudnya doa adalah keikhlasan. Oke, sekian yang bisa saya sharing dengan kawan-kawan sekalian terkait dengan tes CPNS, sukses tes CPNS khususnya di SKD. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe dan share juga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.